Assalamualaikum Pak Yai, saya Sisi di Hong Kong. Selama ini saya mengikuti kajian YouTube di channelnya Bapak, dan ada yang perlu saya tanyakan, yaitu bagaimana caranya untuk mewujudkan Allah dalam hati dan sehingga diri ini bisa kembali ke Adam. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertambahlah saudaraku dari Mbak Sisi asal Hong Kong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimanakah cara mewujudkan Allah di hati kita? Tentunya bagi setiap muslimin dan muslimat tahu sifat-sifatnya Allah. Bila belum tahu sifat-sifatnya Allah, bagaimana mungkin disebut muslimin dan muslimat? Karena sebuah agama di sisi Allah itu adalah awwaluddin ma'rifatullah. Apa yang dikatakan agama di sisi Allah, sementara selama ini kita beragama hanya di sisi manusia. Yang penting sudah Islam, yang penting sudah melakukan syahadat, sholat, puasa, dan sebagainya. Babakan syariat, babakan jasad, babakan kemanusiaannya. Selama ini kita bertuhan dan beragama hanyalah untuk menyembunyikan keateisan hati kita sendiri selama ini, agar kita tidak dikatakan orang sebagai ateis. Jadi kita memeluk agama dan bertuhan di sisi manusia. Karena selama ini kita mempercayai, meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah lah sebagai Tuhannya seluruh manusia. Maka dari itu manusia pada berbondong-bondong memeluk agamanya masing-masing. Karena percaya di dalam hatinya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu sang pencipta, bahwa Tuhan itulah yang menghidupi seluruh manusia. Akan tetapi iman dan Islam seperti ini tidaklah cukup, masih jauh. Maka diperintah lagi oleh Allah di dalam ayatnya, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Dialah yang percaya di hatinya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itulah sang pencipta diri manusia kita. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam kepasrahan dan keselamatan secara kafah, secara totalitas, secara sempurna di sisi Allah. Jadi pada intinya hati kita wajib diberagamakan pula. Bukan hanya dohir-dohirnya saja yang beragama dan bertuhan, sementara hati kita selama ini masih belum Islam di sisi Allah.
Mari kita buktikan bahwa hati kita selama ini belumlah Islam di sisi Allah. Kalau kita sudah mempelajari sifat-sifat wajib bagi Allah dan sifat-sifat muhalnya Allah, maka kita akan menemukan siapa Allah itu dan siapa makhluknya. Jika Allah itu wujud, maka makhluknya harus adam, harus tiada, harus gaib, keberadaannya di hati kita. Coba kita rasakan selama ini. Meskipun kita beragama dan bertuhan secara syariat saja, mari kita buktikan bahwa hati kita selama ini belum Islam. Islamnya hanya di kulit saja, dalamnya masih belum Islam, dalamnya masih syirik, dalamnya masih mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Mari kita edel-edel, mari kita bongkar kemaksiatan, kedzaliman hawa nafsu kita selama ini. Tanpa kita edel-edel, tanpa kita menggonjang-ganjingkan kekuasaan hawa nafsu ini, maka tak akan runtuh kekuasaannya. Mari kita terobos siapa diri manusia kita ini selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kitalah yang wujud di hati kita. Selama ini kitalah yang hidup di hati kita. Selama ini kitalah yang berkuasa di hati kita. Sementara kitalah yang ada di dalam hati kita daripada Allah. Karena Allah kita tiadakan, karena Allah sudah kita adamkan di hati kita, bahwa Allah sudah kita matikan kehidupannya di hati kita, bahwa Allah sudah kita anggap lemah dan kuasanya lebih kuasa diri kita daripada kuasa Allah di dalam hati kita selama ini. Iya bukan? Itulah bukti nyata bahwa yang menjadi Allah, yang menjadi Tuhan selama ini di hati kita bukan Allah. Akan tetapi kitalah yang selama ini mentuhani di dalamnya. Kitalah yang selama ini merasa menjadi Tuhan dan merasa menjadi Allah di dalam hati kita, tapi kita tidak merasa, tapi kita belum menyadari karena hati kita masih keras melebihi kerasnya batu, karena hati kita masih buta akan bertuhankan kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah wujud di hati kita, sementara kitalah yang merasa menjadi Allah, kitalah yang merasa wujud di hati kita. Nama kitalah yang paling nyata di hati kita daripada nama Allah. Nama Allah sudah kita lenyapkan di hati kita. Nama Allah sudah kita adamkan di hati kita. Seolah-olah Allah kita letakkan di dalam sifat-sifat makhluknya. Selama ini kita belum menyadari bahwa selama ini kita sudah mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah dengan diri kita.
seolah-olah Allah itu tidak ada, seolah-olah Allah itu tidak wujud, seolah-olah Allah itu tiada, gaib di hati kita. Selama itu kan demikian. Karena selama ini kitalah yang merasa jadi Tuhan atas segala daya dan upaya yang seolah-olah kitalah sebagai pelakunya di dalam kehidupan ini. Seolah-olah kitalah yang menjadi raja bagi diri kita sendiri. Seolah-olah kitalah sebagai pengatur diri dan badan kita sendiri selama ini di hati kita. Maka dari itu cara mewujudkan Allah itu adalah, cara bertemu Allah itu adalah, cara menyaksikan Allah itu adalah matikanlah dirimu sendiri dahulu. Jika rasa kehidupan ini masih kehidupan manusianya, bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan yang maha hidup? Bagaimana mungkin kita bisa mensucikan hati kita dari hal-hal selain Allah, sementara di hati kita, kitalah yang mensucikan nama kita sendiri di hati kita. Maka dari itulah, rubahlah keadaan hati ini sebagaimana mestinya. Fitrahnya Allah itu wujud, fitrahnya hamba itu Adam, tidak wujud, tidak ada, gaib. Selama ini fitrahnya Allah sudah kita anggap kefitrahan diri manusia kita yang merasa mengaku-ngakui bahwa sifat-sifatnya Allah itu sebagai sifat diri manusia kita. Ini masih najis, belum fitrah, maka tak akan mampu menyembah, tak akan mampu mengabdi, tak akan mampu berzikir, tak akan mampu mengingat, tak akan mampu beribadah kepada Allah selama yang jadi Tuhan di hati kita adalah diri manusia kita sendiri. Nama manusia kita sendiri di hati kita yang merajai singgahsananya hati. Karena Allah itu tidak memandang rupa dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, Allah pun tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Allah tidak memandang kehormatanmu di sisi manusia. Allah tidak menyaksikan kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang singgahsananya hatimu, kerajaan hatimu yang jadi Tuhan, yang wujud, yang berkuasa di dalam hati ini siapa? Jika yang wujud, jika yang ada, jika yang berkuasa menjadi raja di hati kita masihlah nama diri manusia kita, maka selamanya kita zalimin kepada Allah. Selamanya kita akan syirik kepada Allah. Selamanya kita akan kufur kepada Allah.
selamanya kita akan selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Inilah yang disebut setan yang terkutuk itu. Jadi mana mungkin setan itu bisa beribadah? Jadi mana mungkin setan itu bisa sholat, bisa menyembah Allah? Fungsinya setan itu hanyalah menjauhkan hamba Allah dari Tuhannya. Selalu dibisik-bisikkan di hati hambanya ketika hambanya sedang sholat, dibisikkan oleh iblis dan setan di dalamnya, bro, ini sholatmu, bukan sholatnya Allah. Mana mungkin Allah sholat, mana mungkin Allah nyembah Allah. Inilah sholatmu sendiri. Ketika kita beribadah, bro, ini ibadahmu, bukan Allah pelakunya. Mana mungkin Allah menjadi pelakunya. Sedangkan Allah di dalam hati kita selama ini gaib. Sedangkan Allah selama ini di hati kita tiada, tidak wujud. Mana mungkin Allah sebagai penguasa di dalamnya. Ini kuasamu, kata iblis dan setan serta hawa nafsu membisikkan di hati kita begitu. Sehingga terkuasailah semua apa yang kita kerjakan menjadi af'alun nas, af'al yang fana, af'al yang hancur, karena di dalam hatinya masih menyembah selain Allah. Meskipun kelihatannya badannya beribadah, meskipun kelihatannya badannya yang sholat, tapi di dalam hati kita selama ini siapa yang merajai di dalam ibadah dan sholat itu? Seringkali kita baca doa iftitah di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah milik Allah, penguasa alam semesta ini. Jadi selama ini praktek hati kita sudah menyimpang dari ayat ini. Niatan-niatan hati kita sudah nyimpang dari asal niatnya. Di dalam hati kita berkata, aku sholat ini karena Allah Ta'ala. Di dalam hati kita berkalam demikian. Akan tetapi praktek hati kita selama ini, kita yang merasa mengakui bahwa ibadah dan sholat itu milik kita, yakni li nafsi. Karena selama ini kita masih belum bertuhankan Allah. Maka dari itu, untuk cara mewujudkan Allah di hati kita, menyatakan Allah kembali yang berkuasa atas diri manusia kita, maka lepaskanlah kewujudan, kehidupan, kekuasaan, kehendak daya dan upayanya Allah yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Maka kita pasrahkan kembali kepada Allah bahwa semua itu adalah sifat-sifatnya Allah. Maka ketika sudah kita persembahkan kembali bahwa semua sifat-sifat yang selama ini
kita akui sebagai sifat diri kita, sudah kita persembahkan amanah-amanah ini kepada yang berhak, yakni Allah, maka matilah diri manusia kita. Sudah tidak menjadi penguasa lagi, sudah taubat menjadi Tuhan. Nah, siapakah yang bisa merasakan kewujudan Allah? Apakah manusia bisa merasakan kewujudan Allah sementara manusianya kembali ke alam fitrahnya, yakni Adam, kembali ke asal usulnya, yakni tiada dan gaib? Apakah manusia bisa merasakan kehadiran Allah? Kecuali Allah lah yang bisa merasakan kehadiran zatnya sendiri. Bluetooth mode. Connected. Sudah tidak menjadi penguasa lagi, sudah taubat menjadi Tuhan. Nah, siapakah yang bisa merasakan kewujudan Allah? Apakah manusia bisa merasakan kewujudan Allah sementara manusianya kembali ke alam fitrahnya, yakni Adam, kembali ke asal usulnya, yakni tiada dan gaib? Apakah manusia bisa merasakan kehadiran Allah? Kecuali Allah lah yang bisa merasakan kehadiran zatnya sendiri, bukan manusianya. Bila manusianya masih wujud, bila manusianya masih merasa hidup, maka selamanya manusia tidak bisa menyatakan, merasakan kehadiran Allah. Kecuali manusia sudah kembali ke alam kesuciannya, yakni Adam, yakni tiada, yakni mati diri kemanusiaannya di hatinya, yang ada hanya hayatullah, yang ada hanya bahwa hidup ini Allah. Jadi yang bisa merasakan Allah adalah Allah sendiri. Yang bisa mendengar Allah adalah dengarnya Allah sendiri. Meskipun tanpa telinga, tanpa mata, tanpa badan, Allah wujud. Allah berkuasa atas segala ciptaan-ciptaannya. Jadi pada intinya, bila kita masih merasa wujud diri manusianya, selamanya kita takkan pernah bisa merasakan kehadiran Allah, kecuali kita sudah kembali menjadi Adam, kecuali kita sudah kembali ke alam kefitrahannya. Jadi hati sucikanlah dari kewujudan, dari kehidupan, dari kekuasaan diri manusia kita, maka nyatalah kewujudan Allah, kehidupan Allah, dan kekuasaan Allah yang menguasai setiap diri manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keterangan yang singkat ini bisa memahamkan, terutama bagi saya sendiri dan kita semua, khususnya bagi yang bertanya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.